Hai. Hai, selamat pagi. Hari ini tanggal 4 Mei 2026. Kita mau kemana, sayang? Mau ke Pulau Rubiah. Kita mau nengok dolphin. Terus habis itu snorkeling. snorkeling juga. Mau foto-foto cantik. Sudah set dengan baju snorkeling. Jadi Iya, kapalnya. itu dia, kita nggak tahu mau naik kapal yang mana. Tapi speedboat. Oh, itu tuh. Yang mana? Bang. Itu abang tadi. Yuk, gas. Oke, ini kita lagi jalan di sini. Oke, Bang, ini Bang Randa. Bang Randa ini yang menjadi CS-nya kita di Sabang. Hai Bang, Amsal Bang. Bang Mus. 3 huruf cuma nama Bang ya. Sabang itu banyak sekali apanya nih pengertian-pengertiannya. Salah satu singkatan dari Sabang itu santai banget. Hai teman-teman, jadi ini kita lagi dolphinnya lompat. Banyak sekali dolphinnya. Banyak sekali. Wah, ini dia. Lagi deh. Wah. Kita hari ini lagi nyari bukan nyari, nungguin dolphin. Hunting. Itu Adek. Dia tadi rame-rame dia ternyata. Oke, agak Dia suka goyang-goyang. Adek. Teman-teman, jadi trip kita di Sabang udah selesai. Kita harus balik lagi ke Banda Aceh karena jam 8 ada acara dari teman-teman Gcraft di sana. Jadi kita harus buru-buru naik kapal cepat. Tadi kita udah sempet takut telat juga. Ternyata di sini sistem pembelian tiketnya itu lebih enak sih ya, nggak terlalu ngantri dan bisa online juga. Jadi perjalanan kalau dari pakai kapal Roro ya, kapal lambat itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi kalau naik kapal cepat seperti ini bisa hanya 45 menit gitu. Dan teman-teman, alamnya Sabang itu indah sekali pastinya. Dan orangnya ramah-ramah, makanannya enak, lautnya, pantainya keren semuanya. Untuk snorkeling juga, maksudnya kita sangat on budget juga untuk kita yang teman-teman dari Indonesia. Kalau dibandingin kita harus ke luar negeri, dan keindahan alamnya itu nggak kalah cantik dengan luar negeri itu. So kalian harus datang ke Sabang, oke? Dan nanti kita akan tunjukin lagi. See you, bye bye. Kita udah nyampe di pelabuhan Ulele, dari pelabuhan yang ada di Sabang. Apa sih tadi namanya, lupa. Balohan. Ya, enak ya, nggak ada banyak ombak-ombak, nggak ada. Jadi kita mau lanjut lagi karena ada kegiatan lagi dengan teman-teman, ada talk show jam 8. Welcome kembali di Banda Aceh. Banda Aceh. Cemana Bang? Hai, gimana? Gimana? Kita pernah ketemu di mana ya? Aku ada Medan. Oh, Medan. Abang mana? Medan juga. Oh, abang yang punya ambulan Alphard itu. Iya. Jadi jatuh harga Alphard abang buat. Abang buat ambulan Alphard. Semua itu hanya titipan. Titipan ya. Pada akhirnya semua yang dihitung hanya pahala aja di dunia. Aduh. Jadi abang ini adalah pemuka agama dulunya. Sekarang jadi pemuka Yang lain-lain. Oke. Ayo Bang. Yuk. Pulang kita. Selamat malam teman-teman. Terima kasih buat kesempatannya, Ketua DPW Gcraft Aceh, Pak Seko, Bendahara dan semua jajarannya. Terima kasih. Dan tujuan aku keliling Indonesia itu 131 hari jelajah Nusantara itu adalah untuk menjemput aspirasi pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Karena beberapa bulan yang lalu, tepatnya 19 November 2025,
aku itu ditahan ya di penjara, dimasukin ke dalam penjara karena hasil karyaku yang dianggap kemahalan. Karena ada beberapa item yang dianggap itu harusnya nol, Bang. Teman-teman, kita akan berdiskusi kalau dibilang lebih pintar atau enggak ya Ketua ya. Cuman kita sama-sama belajar, sama-sama mencari solusinya. Dan satu lagi, kemarin itu setelah divonis bebas 1 April 2026, apa langkah-langkah agar karya kita dihargai? Kalau aku bilang karya kita harus original nih. Ya, original dong. Ya itu. Dan satu lagi, aku sih ngerasa gini, aku nggak tahu Ketua setuju atau tidak dan teman-teman yang lain. Kayaknya berkarya itu tidak terlalu sulit, Bang. Berkarya tidak sulit. Yang sulit itu adalah konsisten. Ya, itu jadi kalau berbicara tentang apa yang harus kita lakukan agar karya kita dihargai, yaitu konsisten. Kita berkarya dulu, kemudian konsisten. Karena hari ini banyak sekali dari kita, ketika kita berkarya, kita terlalu gampang untuk menyerah. Menurut Bang Amsatu, kalau misalnya ada klien nih, kita kan udah ada, pasti kita punya red card sendiri ya, Ya. Pasti ya, Bang Amsal punya red card sendiri dan semua orang yang kerja di dunia kreatif seperti kita pasti punya red card sendiri. Nah, kita nggak apa-apa kan kalau misalnya nolak pekerjaan Anda, misalnya dia tidak bisa sesuai sama red card kita gitu. Misalnya kita ngasih harga 5 juta, kita kasih harga 5 juta. Kak, kan cuma kayak gini doang. Nah, ada doang gitu. Jadi dia merasa kalau pekerjaan kita tuh nggak ada apa-apanya, kecil. Jadi kan cuma seperti ini aja. Kenapa sih bayarnya nggak sampai segitu? Kenapa nggak 1 juta aja? Gitu. Karya itu akan menemukan penikmatnya sendiri. Itu yang pertama. Jadi contoh makanan yang ada di depan kita, kopi yang ada di depan kita ini, menurutku enak, tapi mungkin menurut orang lain sangat enak gitu ya. Nah, gitu kan. Ada mungkin yang lain itu tidak suka karena dia mungkin kemanisan juga. Makanya itu setiap karya, setiap produk itu akan menemukan penikmatnya sendiri. Dan yang kedua, aku selalu bilang gini dulu sama timku, sama teman-temanku, bersabar aja. Kalau kita mau menentuin sebuah harga itu, bersabar aja. Jangan langsung buru-buru mahal. Jangan juga terlalu lama murah gitu. Kita harus jalanin prosesnya, tapi tetap ada progres juga. Progres ini apa itu? Ini kenaikan harga. Jadi kalau aku itu dulu udah buat target ini. Dalam 1 tahun depan ini aku harus naik harga nih, gitu-gitu. Jadi ketika ada orang bilang kemahalan, nggak apa-apa Kak, gitu. Aku selalu bilang, nggak apa-apa, kalau kemahalan nggak apa-apa, ada, ya, nggak apa-apa. Cuman satu lagi, yang pasti itu, yang pertama ini kita harus punya kualitas dulu kan. Terus, kita punya kualitas ini akan menentukan kuantitas kita dan kapasitas kita. Yang terakhir, kalau kualitas sudah ada, kapasitas sudah ada, yang terakhir ini pasti akan ada isi tas. Jadi itu memang tahapannya ke situ, dari kualitas dulu, kualitas kita, kemudian akan membentuk kapasitas yang lebih besar, dan yang terakhir akan membentuk isi tas yang lebih besar lagi. Jadi teman-teman, jadi konten-konten yang jadi aku sebelum masuk penjara itu udah buat konten seperti yang aku ceritakan kemarin, Bang. Jadi yang ngurusin konten itu di luar itu istriku semua. Jadi makanya itu banyak komen-komen Amsal ini bisa bebas, bisa viral karena istrinya itu tetap konten gitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua di sini. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat teman-teman dari Dikraf Aceh yang sudah sangat menerima kami, yang sudah sangat membantu kami dalam banyak hal. Mungkin saya mau membagikan satu hal mengenai punya suami yang bergerak di bidang ekonomi kreatif.
Aku rasa semua laki-laki yang bergerak di bidang ekonomi kreatif itu pasti idealis. Dan punya suami yang idealis itu capek. Capeknya Kok curah dia ya? Curah dia. Pendiriannya kuat, Lagi pikirannya, kesini. ya, pendiriannya kuat, pikirannya kuat. Kita sebagai perempuan kadang-kadang kayak, aduh janganlah gitu. Bahkan ketika Bang Amsal masuk ke dalam penjara, aku bilang inilah gara-gara keidealisan gitu kan. Ada seperti itu. Bahkan konten-konten yang mau dinaikkan juga kami cukup berdebat. Pasti berdebat. Ketakutanku adalah selalu aku cuma bilang gini, satu hal yang aku bilang, aku minta maaf kalau nanti akhirnya aku salah mengambil keputusan, itu membuat kamu semakin lama di dalam penjara. Itu ngomong itu selalu setiap kali aku datang ke rutan, dan itu nggak mudah gitu. Mungkin semua orang melihat perjuangannya di dalam penjara, tapi nggak banyak juga yang melihat posisi istri di luar. Aku banyak beberapa dapat intimidasi, banyak diikutin, itu banyak, itu gak banyak yang tahu gitu. Dan segala macam intimidasi gitu. Aku cuma punya satu, itu punya Tuhan, kan gitu ya. Balik lagi ke situ, aku cuma punya Tuhan. Jadi aku bergerak aja. Aku mau balik lagi sama suamiku, aku mau bergerak aja. Mungkin aku tertarik sedikit menjawab dari abang itu Bang Anggi. Bapak Reza. Oh, Bang Reza. Oh. Ya, bagaimana tanggapan kami adalah keluarga ekonomi kreatif, bekerja sama dengan pemerintah, gitu ya. Sebenarnya ketakutan kita bekerja sama dengan pemerintah itu cuma satu, karena ketidaktahuan kita. Ini dikatakan oleh ahli video kami, ahli saksi ahli bidang video. Dia bilang itu karena ketidaktahuan kita mengenai peraturan-peraturan yang ada di dalam pemerintah yang membuat kita takut. Sebenarnya kalau kita tahu, itu kita nggak akan takut, gitu. Makanya kita minta untuk mediasi antara APH dari pemerintah juga kepada pelaku ekonomi kreatif, membuka ruang diskusi untuk kita itu bisa tahu. Dan kami juga baru tahu kalau itu semua ada e-katalognya, seperti itu. Nggak banyak yang tahu hal itu. Jadi siapa yang dapat proyek pemerintah, marilah kita gali juga. Jadi kita nggak melulu salahin pemerintahnya, kita juga harus penuhi kitanya gitu. Apa sih yang dibutuhkan pemerintah dari kita selaku vendor pekerja ekonomi kreatif, kayak gitu. Kalau aku tuh menjawab di bagian yang itu. Cuman untuk teman-teman, kakak-kakak yang cantik, semangat kalau sudah menikah memiliki suami yang pekerja ekonomi kreatif. Karena sudah dipastikan tadi itu idealis itu. Dan idealis itu memang kalau tim kami tuh bilangnya gini, kami tahan lapar, tapi nggak pernah kelaparan. Itu orang idealis. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya.